Assalamualaikum pemirsa, bersama ini kita akan menyampaikan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama dan Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, ini nomornya, nomor SK-nya. Nah, kita akan menyampaikan tentang apa ini? Tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 dan 2021, tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi. Kemudian dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya, kemudian mengingat dan seterusnya, lalu apalagi nih, lalu memutuskan menetapkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pendidikan pada tahun akademik yang akan datang ini. Ke-1, tahun ajaran 2020 atau 2021, tahun ajaran baru ini maksudnya, pada anak didik usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dimulai bulan Juli 2020, tahun akademik September 2020, tahun ajaran 2020-2021 pada pesantren, dimulai pada 1 Syawal 1941 Hijriah, dan tahun ajaran 2021 pada pendidikan keagamaan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga. Kemudian yang keduanya, pembelajaran tatap muka, maksudnya tatap muka di sekolah seperti biasa yang selama ini kita online. Maka untuk pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ini maksudnya SD, SMP, SMA, dan di tempat Anda sekolah, satuan pendidikan pada tahun akademik 2021 ini, yaitu tidak dilakukan secara serentak. Jadi pada diktum yang pertama tadi tidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Mengapa tidak serentak? Nah, ini dia, ada aturan-aturannya. Satuan pendidikan yang berada di zona hijau, satuan pendidikan ini misalnya SMP Anda atau SD Anda atau SMA Anda, itu yang disebut satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan yang berada di zona hijau bisa lakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa normal di sekolah, ya, yang mana telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota atau kantor Kementerian Agama. Ini untuk yang Menteri Agama ini MTS, madrasah dan sebagainya. Kalau yang dinas provinsi atau kabupaten itu SD, SMP, SMA, sesuai dengan kewenangannya, dan harus mendapat persetujuan gugus tugas COVID-19. Nah, kalau yang satuan pendidikan, kalau sekolah Anda berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang, ingat, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi untuk itu Anda harus paham daerah Anda berada di zona hijau atau bukan. Kalau Anda berada di zona hijau, kemungkinan dilaksanakan tatap muka itu ada, tergantung pejabat yang menetapkan. Tapi kalau untuk selain hijau itu sudah positif, dilarang melakukan. Nah, jadi Anda harus paham ngeceknya di zona apa wilayah Anda, karena untuk zona hijau merah ini memang selalu berubah-ubah. Misalnya, mengapa berubah? Misalnya kemarin ada 10 orang positif COVID-19.
Dan ternyata menjelang tatap muka sekolah itu ternyata 0. Nah, bisa jadi dia bergeser menjadi hijau, maka disebut fluktuatif, berubah-ubah. Namun tetap nanti ditetapkan. Kemudian ketiga, ketentuan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tadi dikecualikan bagi pesantren, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi. Keempat, pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 atau tahun ajaran baru ini dimaksud pada ayat diktum ke-1 dilaksanakan berdasarkan panduan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di mana? Di Jakarta 15 Juni 2020. Nah, siapa saja yang menandatanganinya? Di sini ada Menteri Nadiem Makarim, Menteri Fahrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Jadi ini sudah sesuai dengan aslinya. Jadi bagi kita yang penting itu kita harus mengetahui daerah kita zona apa. Misalnya provinsi kita zona apa atau kabupaten kita zona apa. Kalau zona hijau, kalau bukan zona hijau sudah pasti dilarang untuk melaksanakan tatap muka. Ya. Nah, ini yang mana itu? Nah, ini satuan pendidikan berada di zona kuning, oranye, merah, dilarang tatap muka seperti biasa, seperti dulu. Nah, jadi Anda harus cek wilayah Anda berada di zona apa. Oke, demikian. Mohon jangan lupa klik subscribe. Semoga saya tambah semangat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalam.